Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ya Allah ya Robbi. Ini video taping terakhir yang diambil di tanggal 20 Februari yang tayang aku nggak tahu mau tanggal berapa, yang pasti ini video terakhir yang saya buat sekarang. Ini sudah jam setengah 10 pagi dan sudah lumayan garing telaknya. Dan aku masih belum prepare masak dan seterusnya teman-teman. Jadi oke, mungkin untuk Jumat, Sabtu, Minggu, atau untuk hari Senin, aku nggak tahu videonya akan tayang semua di Jumat, Sabtu, Minggu atau tidak. Tapi ketika ini tayang untuk Jumat, Sabtu, Minggu, berarti itu bukan video terfresh yang Mas Tulus buat nemenin kalian. Yang pasti walaupun video lama sekalipun, koyok miring koyok dompetku guys. Nah, meskipun bukan video terbaru atau video lama atau apa, yang pasti video ini harapan Mas Tulus semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton ya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Aja. Anak mangkat. Alhamdulillah. Monggo. Waalaikumsalam. Yang ngoni selamat ya. Cekelan. Ndak tiba. Tak tupak. Tak. Cerondol mau pamit guys. Arep ngejadi adik adus ya. Janjiku piye mau? Enggak kapem wis ta pokoke dongakno apa nanti Sabtu Minggu ini sawerannya saya sudah niat dalam hati teman-teman. Jadi oke, waalaikumsalam. Aidan. Terus ngomong assalamualaikum ngidul-ngidul ngene ora apa yo patut apa pamitan karo kakange kaya ngono. Wis pokoknya sing hati-hati. Nemu selamat Gusti berkahi. Amin. Ya Allah ya Rabb, ngomong apa mau aku. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Halo, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Kemudian teman-teman yang sudah, yo wis pamit bareng malah ngomong hai. Yo. Senengane ganggu nih wong syuting, mah tak beleh tak kayak soto engko. Aku pengen mangan soto ceker soalnya. Geding aku ya. Teman-teman yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun terima kasih nggih. Yang belum, kalau mau support Mas Tulus yo saikhlasé, sing boten purun support juga nggak apa-apa, tapi kalau yang mau support
teman-teman bisa pencet tombol subscribe, loncengnya jangan lupa dipencet juga, like-nya dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Semoga bertukar dengan keberkahan dari Allah. Yang sudah nyawer, yang sudah tulis-tulis absen, ngapunten nggak bisa jawab satu-satu, jadi ngapunten sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga Gusti berkahi jenengan. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah juga semoga cepat selesai. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, teman-teman semoga segera membaik, baik dari segi kesehatan, keuangan, rumah tangga, percintaan, apapun yang sedang kurang baik, Mas Tulus doakan semoga segera membaik sesuai dengan harapan teman-teman yang nonton. Amin, amin ya rabbal alamin. Angel ya guys, apa jenenge? Koncoan karo demit ki angel, koncoan karo jin ki angel. Masya Allah ya. Pokoknya sehat berkah untuk semuanya ya teman-teman. Dungane Mas Tulus ya muga-muga jenengan lancar rezekine, lancar urusane, sing diutang yondang lunas, sing dijauhkan dari bala apapun untuk kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat pastinya ya. Mas Tulus juga minta doa dari teman-teman. Pokoknya Sabtu Minggu ini Mas Tulus nazar kalau memang sawerannya ada rezekinya. Jadi Mas Tulus kan pengen bikin apem nih. Mungkin antara Selasa atau Rabu Mas Tulus pengen bikin sedekah apem sebelum puasa. Nanti kalau emang ada rezekinya bisa ditambahin kayak buah-buahan atau snack-snack yang lain. Ngapunten Mas Tulus tidak buka donasi nggih. Jadi memang donasinya emang buat among-among tok. Ini di luar itu nanti bisa di packing Mika gitu kan, ini kecil-kecil kasih buat anak-anak atau siapapun yang mau. Jadi Mas Tulus pengen bikin antara Selasa atau Rabu insya Allah. Kalau Senin kan istirahat, Mas Tulus harus bajunya harus dibersihin dulu. Jadi mungkin antara Selasa sama Rabu nanti bikin apa? Bikin apa? Mas Tulus ndak buka donasi. Ini nek jenengan purun ajeng membantu DM mawon, nggak apa-apa. Nanti buat tambah-tambah beli jajan yang lain ya. Kalau mau ikut bantu. Pokoknya selain bantu Mas Tulus minta doanya aja untuk Sabtu Minggu ini sawerannya akeh. Soalnya Mas Tulus nazar yo sing duit budget kena tinggu kebutuhannya Mas Tulus dewi. Nek untuk sawerannya nanti bisa buat bikin apa, makanya doain biar sawerannya banyak, nanti bikin apamnya juga bisa banyak, terus bisa nambahin jajan-jajan juga nggih. Ngapunten, terima kasih sudah bantu, doa sehat berkah untuk semuanya nggih. Semangat, harus semangat ya. Di video ini Mas Tulus pengen menanggapi, sebetulnya ini seru-seruan aja. Sekali lagi disclaimer, teman-teman nggak perlu serius menanggapi apa yang Mas Tulus sampaikan, tetapi artinya saya ingin menanggapi kegiatan pemerintah kita sekarang ya, dan sedikit saya juga akan nyentil soal kata kabur dulu atau hashtag kabur dulu yang sekarang lagi viral. Terus Mas Tulus pengen mengomentari pelantikan kepala kada atau kepala daerah yang kemarin digelar, hari ini guys, hari ini digelar. Dan kemudian akan ada kegiatan lagi ke depan tanggal 21 sampai tanggal 28 kalau saya tidak salah, ada red apa nanti tak lihat di HP. Pokoknya gue ono kegiatan semacam pembekalan gitu yang dilakukan di Magelang Jawa Tengah sana, nanti yang digelar yang diadakan oleh pemerintah untuk memberikan bimbingan kepada kepala-kepala daerah yang ikut program itu dan juga di pemerintahan Bapak Prabowo khususnya, sehingga tanggal 20 hari ini itu adalah peresmian serentaknya ya, pengangkatan jabatan, bukan pengangkatan jabatan tapi peresmian, intinya mereka sudah diangkat. Kemudian tanggal 21 besok sampai tanggal 28 katanya ada program dari pemerintah juga namanya retret kalau tidak salah, itu akan digelar untuk pelantik pembekalan dan seterusnya. Nanti Mas Tulus pengen bahas itu, Mas Tulus pengen hitung dari beberapa sisi angka karena angkanya banyak ya, dari tanggal 20 sampai 21 sampai tanggal 28. Kira-kira ada momen-momen apa yang bisa kita baca, apakah kemungkinan banyak yang korup, nanti kita akan hitung sama-sama. Sekali lagi disclaimer, ini hanya hitung lewat angka ya, oke? Kalau yang nggak suka, nggak orangnya terlalu baperan, nggak usah nonton, oke? Simple ya. Sebelum kita bahas, Mas Tulus nggak perlu pamer lagi karena masih di hari yang sama dan sedekahnya masih di nominal 4 jutaan lagi teman-teman. Jadi
Hari ini masih kurang 2 jutaan, teman-teman yang masih pengen bantu, Mas Tulus minta bantu doa dan juga bantuan sedekahnya nggih. Yang pertama mari kita berdoa bersama-sama semoga dengan jalan Allah, dengan izin Allah, sedekah nasi box kita tetap Allah cukupkan ada, amin. Semoga masih Allah izinkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin. Allah kabul, Allah cukupkan sedekah nasi box kita untuk bulan Februari 2025. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000 ya. Minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Arti genep 2 juta ya ora apa-apa ya. Silahkan nanti teman-teman yang mau ikutan cek kolom deskripsi sekarang ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Matur sembah nuwun. Sedoyonipun tanpa terkecuali saya bisanya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga Gusti Allah berkahi jenengan, sedekahnya diberkahi, usahanya, umurnya, kegiatannya, usahanya, apapun itu, semoga Allah jadikan berkah. Dan niat hajatnya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan hajatnya, amin. Semoga sedekahnya juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga hajat-hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Hajat apapun itu. Kemudian yang sudah sedekah, semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin. Ya Allah. Kadang ini guys, jujur ya, ini naluriku pribadi. Saya melihat orang-orang yang sedekah ke saya itu mungkin juga oke, mungkin beliau tuh ikhlas, lillahi ta'ala beliau ikhlas membantu, tapi pasti di antara mereka ada yang punya hajat, ada yang punya keinginan, harapan, dan segala sesuatunya. Jadi salah satu yang saya lakukan untuk selain berterima kasih ya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan apapun hajatnya segera Allah kabul. Apalagi yang berhubungan dengan kemanusiaan, contohnya kayak memang aku sedekah terus ben aku diparingi rezeki untuk membahagiakan orang tuanya, buat ngurus yatim piatu misalnya, atau orang yang maaf susah jodohnya, atau orang-orang yang mungkin sedang pengen banget punya momongan sekarang ya, terus sedekah terus niat doanya sama Allah hajatnya supaya ditukar dengan anak tadi sesuai dengan harapannya. Jadi hajat-hajat seperti itu kadang-kadang aku lagi bocong ngono ki, walaupun cuman ngomong air mataku tuh kayak gak ketahan karena ya aku yakin setiap orang punya hajat. Jadi kalau memang apa yang saya ucapkan bisa Allah kabul, mungkin amin. Ya salah satunya mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton yang hajatnya jenengan apa itu segera Allah kabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Ngapunten nggih, mohon maaf. By the way, teman-teman, untuk yang pesan minyak bidara saat video ini tayang, kalau ini tayangnya Jumat, Sabtu, Minggu, berarti tidak ada pengiriman ya, adanya di hari Senin. Kalian yang mau pesan minyak bidara, silahkan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian pesannya berapa, nomor HP-nya yang bisa dihubungi, ya, oke? Matur sembah nuwun yang sudah pesan semoga manfaat jadi obat. Kemudian sing misale niate tinggo ngruqyah tempat usaha juga semoga Allah jadikan sebagai media ruqyah untuk mengusir sesuatu yang kurang baik. Untuk ruqyah badannya juga sama, semoga seperti hal yang sama bisa mengusir sesuatu di tubuhnya. Kemudian juga untuk yang berobat dalam tanda kutip untuk sakit, semoga juga Allah izinkan jadi obat. Tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Beberapa hari belakangan di awal-awal Februari ya, itu sudah muncul tagar-tagar yang kurang enak. Dan kemudian yang muncul, yang sudah kita bahas tadi ya, itu salah satunya adalah soal Indonesia Gelap ya. Soal demonstrasi mahasiswa yang mengatakan dengan tema Indonesia Gelap. Dan aku melihat ada potensi berikutnya lebih besar ya. Jadi hati-hati untuk jangan terlalu abai pemerintah dengan ini. Jadi saya melihat memang ada tunggangan di sini ya. Selain tunggangan, kemungkinan mereka sudah mengumpulkan sudah lama itu kan muncul lagi sehingga tujuannya ya dibilang baik, sebetulnya baik untuk pemerintah. Harapan kita mudah-mudahan untuk rakyat sekali lagi. Tetapi sekali lagi ya mohon maaf kembali ke pemikiran kita masing-masing. Saya juga nggak berhak mengklaim yang mereka lakukan itu jelek atau enggak. Istilahnya mudah-mudahan ketemu dengan jalan keluar terbaik. Itu aja intinya ya, dan tidak ada kerusuhan. Menyampaikan orasi boleh, tapi mudah-mudahan nggak ada kerusuhan hari ini dan nggak ada korban jiwa. Amin, harapan saya itu. Kemudian hashtag pagar berikutnya yang muncul di Februari ini ya, menjelang akhir bulan itu ada kabur aja dulu, di mana itu digaungkan oleh
anak-anak Indonesia yang ingin keluar dari Indonesia dalam tanda kutip untuk mencari suaka alias mencari rezeki, memperbaiki taraf hidup, mau kerja, dan artinya bukan berarti kabur aja dulu ini dikonotasikan sebagai tempat untuk apa ya, artinya tidak nasionalis, tidak sayang atau tidak cinta dengan Indonesia, itu tidak menurut aku. Jadi secara garis besar kabur aja dulu itu merupakan apa ya, wujud emosional dari anak-anak muda sekarang khususnya yang memang sedang mencari kerja, di mana apa, di Indonesia sedang sulit, kemudian juga mau kerja syaratnya macam-macam gitu, sedangkan di luar negeri ada beberapa tempat yang contohnya tidak memikirkan usia, kemudian tidak menggunakan skill tapi asal punya kemauan. Nah, ini juga agak susah di sini. Kemudian yang dalam tanda kutipnya istilah orang dalam itu di Indonesia juga luar biasa banyak. Kemudian orang mau kerja harus bayar, itu tuh di Indonesia bukan sesuatu rahasia umum lagi, semua orang tahu. Dan ini memang mungkin wujud dari emosional dari masyarakat kita, salah satunya para generasi muda yang bingung mau kerja di mana, yang bingung cari rezeki di mana untuk hidupnya. Jadi mereka sampai keluarlah hashtag kabur aja dulu. Karena mereka merasa di Indonesia sudah dalam tanda kutip tidak dihargai oleh pemerintah, tidak diperhatikan, pekerjanya juga malah banyak sekali ini itu, akhirnya mereka milih ke luar negeri, maksudnya kabur aja dulu. Jadi secara garis besar kalau jenengan tanya apakah pandangan Mas Tulus soal ini merupakan fenomena yang ada hubungannya dengan sesuatu yang magis sekalipun, saya tidak melihat potensi itu. Ini pure luapan emosi masyarakat Indonesia karena memang mereka sulit mencari kerja. Dan kalau orang lain mengatakan kabur aja dulu, menandakan orang itu nggak nasionalis, orang itu tidak cinta dengan tanah air. Menurut aku salah, karena memang kabur aja dulu ini adalah hashtag yang dibuat untuk meluapkan atau mengatakan atau mencirikan atau memberikan clue kepada masyarakat Indonesia khususnya pemerintah bahwa mereka sudah bingung kalau di Indonesia mau kerja apa. Nah, salah satu cara atau bahkan satu-satunya bagi mereka ya kabur aja dulu, kabur dari Indonesia. Tapi bukan berarti mereka kabur pindah warga negara ya, tapi hashtagnya mengarah ke konotasinya memang agak sedikit ke situ, tetapi arti yang sebenarnya memang mereka sedang meluapkan kekesalan mereka dengan mengatakan bahwa ya oke, gue mendingan keluar cari kerja. Bukan berarti meninggalkan Indonesia secara kewarganegaraan. Itu juga harus digarisbawahi sih. Karena kan memang kan sekarang tuh banyak banget hal-hal yang bisa digoreng. Jadi Eyang pernah saya tanya soal kabur aja dulu. Dan kabur aja dulu ini sebetulnya teguran keras yang disampaikan masyarakat untuk pemerintah, dan artinya mungkin ada kebijakan-kebijakan yang harus diperbaiki. Dan Eyang mengatakan ke depan ya, untuk ke depan sejenis kabur aja dulu, penyampaian aspirasi yang lumayan keras ya. Ini Eyang juga artinya Eyang juga melihat beberapa anak-anak zaman sekarang ini memang berbeda dengan zaman beliau dulu. Jadi hashtag-hashtag seperti ini, kemudian tindakan yang lebih keras dari ini, tindakan yang lebih tajam dari ini, kalau tidak ada tindakan konkret dari pemerintah, masih akan ada lagi yang lebih parah. Itu yang disampaikan Eyang. Jadi aku harap ya jadi bahan pemikiran pemerintah untuk lebih bisa melihat ini, fenomena seperti ini sudah mulai berani anak-anaknya. Eyang bahkan memberikan clue bahwa masih ada kegiatan, masih ada hal lain yang akan membuat mereka lebih berani daripada yang kemarin. Jadi hati-hati pemerintah Indonesia. Jadi yuk kita ambil jalur terbaik, silahkan cari solusi, kemudian rahasia-rahasia jelek, rahasia umum soal kejelekan dunia kerja ini segera ditanggulangi sehingga kabur aja dulunya ya kabur ke daerah lain aja, jangan kabur ke luar negeri. Tapi kalau memang mereka memang mendapatkan rezeki, sekali lagi kan Allah meletakkan rezeki orang kan masing-masing, tetapi mungkin caranya seperti itu. Jadi ini hal yang simple memang, mungkin hal yang cuman sekilas akan lewat, tapi versi Eyang ini masih ada. Luapan itu masih ada nanti yang lebih besar daripada apa bahasanya kabur aja dulu itu. Jadi masih ada. Jadi hati-hati ya. Kemudian Eyang juga bilang bahwa kabur aja dulu tuh wujud dari mereka yang sedang depresi, atau artinya secara kejiwaannya mereka tertekan dengan kondisi kehidupannya sehingga mereka meluapkan itu. Dan ini masih ada potensi anak-anak sekarang yang akan meluapkan emosinya bahkan lebih daripada hashtag kabur aja dulu. Bisa jadi juga nanti akan banyak orang yang betul-betul pergi karena memang kondisinya sudah tidak bisa lagi
bertahan. Dan kabur aja dulu ini bahkan yang mengkonotasikan nanti akan banyak orang yang melakukan tindakan bundir dengan alasan kabur aja dulu tadi. Jadi kabur aja dulu tadi bisa mensuges orang, kemudian mereka memiliki psikis yang hancur, mentalnya sudah hancur, kemudian melakukan tindakan bundir. Ini juga hati-hati. Jadi bahan pertimbangan pemerintah harusnya ya suaranya Mas Tulus kan nggak mungkin didengar, tapi mudah-mudahan kita doakan ini jadi bahan pembelajaran yang baik buat pemerintah kita untuk segera memperbaiki regulasinya terkait dengan pekerjaan dan lain sebagainya ya. PHK lagi di mana-mana teman-teman. Jadi itulah keadaan negara kita ya. Itu soal kabur aja dulu. Nah, ke topik utama kita sekarang ya teman-teman. Jadi kemarin jadi hari ini teman-teman ya terkait dengan pelantikan serentak yang dilakukan oleh Presiden Prabowo atau pemerintah sekarang ini digelar di tanggal 20 Februari tepatnya hari ini, dan besok 21 sampai 28 akan dilakukan retret. Apa sih retret? Aku takut salah sebut. Sebentar ya. Oh, retret betul ya. Retret tersebut akan dilakukan dari tanggal 21 sampai tanggal 28. Kalau yang aku kenal ya, retret itu dulu aku kan punya banyak teman Katolik, teman-teman. Jadi secara besar retret itu artinya kayak menyendiri gitu loh. Pergi dari keramaian, menyendiri secara kamus besar seperti itu. Tapi kalau bagi teman-temanku yang Katolik, yang aku dengar, yang aku pernah tahu dari mereka, retret itu semacam kayak meditasi, memperbaiki diri, tapi sama dengan arti yang di kamus bahwa mereka tuh menghindari keramaian, mereka lebih senang menyendiri. Retret tuh waktunya mereka memperbaiki diri, bisa merecharge diri. Kalau kita mungkin meditasi lah istilahnya gitu ya, retret kalau versi Katoliknya. Kalau saya salah mohon dikoreksi, ditambahkan info yang lebih tepat. Itu versi yang saya tahu dari teman-teman saya yang Katolik. Tapi kalau secara pemerintah ini yang saya baca tadi, retret di sini diartikan sebagai bentuk penggemblengan, pembekalan, kemudian karena yang saya baca kegiatan dari senam pagi ya, kemudian ada makan bersama dan seterusnya, sehingga mungkin ini salah satu cara pemerintah sekarang khususnya untuk menggembleng kepala daerah yang akan bertugas ya di 2025 ini, dan artinya akan banyak pembelajaran. Jadi itu artinya retret secara sisi pandang berbeda-beda. Kalau yang aku tahu dulu, karena aku taunya dari teman-teman gue yang Katolik, mereka tuh kayak doa malam aja mereka juga bilang kalau malam tahun baru itu kan memang ada doa. Yang aku tahu, maaf kalau aku salah ya teman-temanku Katolik. Jadi mereka menggelar doa, terus mereka bilang, gue mau retret dulu soalnya, malamnya gue nggak bisa. Misalnya gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi ada yang tanggal 1 Januari, ada yang malam tahun barunya. Jadi mereka nggak bisa bakar-bakar lah pada waktu itu. Aku mau retret dulu, istilahnya ada istilah itu yang keluar dari saudara-saudaraku yang Katolik. Jadi kalau di arti yang berbeda-beda itu masing-masing tergantung ketepandangan kalian. Secara kamus besar juga sama, menghindari sesuatu yang ramai, nyepi, istilahnya itu retret. Kalau secara pemerintah kayak sebuah kegiatan yang dilakukan menghindari dari kemewahan, menghindari dari keramaian, tapi untuk pembekalan ke depan, untuk pembekalan pemerintahannya ke depan. Itu versi pemerintah ya. Dan apa yang bisa kita komentari Mas Tulus? Saya nggak pengen mengomentari, biarkan ini menjadi karena sebelum kepala daerah juga kemarin kan Kabinet Merah Putih juga sama ya, menterinya juga sama, retret juga di Magelang juga, dan di tempat yang sama juga. Sehingga ya mungkin ini salah satu cara presiden kita untuk memperbaiki taraf kepala daerahnya tidak seperti yang sebelumnya, mungkin biar lebih ini dikasih pembekalan, kemudian digembleng lagi biar lebih tajam daripada sebelumnya. Harapan kita mudah-mudahan ini jadi contoh ataupun jadi perilaku yang baik, memperbaiki kinerja mereka untuk kedepannya, tidak sama mungkin yang kemarin-kemarin buruk, ya mudah-mudahan ini lebih baik daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin baik ya mudah-mudahan lebih baik lagi. Jadi harapan saya no komen untuk kegiatan itu. Pasti mereka sudah tahu regulasi yang harus dilakukan. Pemerintah kita pasti sudah tahu. Sayangnya juga nyembul kasus berita-berita yang ini yang aku sangat menyayangkan ya, karena kepala daerah kita kan banyak didukung oleh partai tertentu. Kadang-kadang kayak sekarang yang lagi mencuat nih, lagi rame, bener kata Eyang kan, ada kegaduhan kan, ketua partainya tidak mengizinkan kepala daerah yang terpilih kemarin yang didukung sama partainya untuk ikut retret. Itu yang lagi muncul sekarang, lagi rame. Cuman kedepannya aku nggak tahu apakah
mereka tetap ikut regulasi itu, ya aku pikir harusnya begini, kepala daerah harusnya tidak kalah dengan artinya oke, kalian punya partai, kalian punya ketua, tapi ya kalian kan mimpin untuk rakyat, bukan untuk partai. Jadi jangan 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 tunduk sama partai, artinya hormat sesuai dengan regulasinya, tapi sekali lagi juga bukan berarti harus manut karena kalian kan memang untuk rakyat, bukan untuk ketua partai. Harusnya ya, menurut saya pribadi ini. Jadi ini juga agak bergulir dan lagi rame juga baru-baru ini keluar, dan aku nggak tahu ke depannya karena video ini kan tayang mungkin 2 atau 3 hari setelah peresmian, sehingga ya mungkin akan ada kasus-kasus ramai lagi, ya inilah sangat-sangat disayangkan. Jangan sampai ada lagi lah pemerintah kita tuh disetting sama partai. Ya aku tahu kalau yang memang partai yang menang itu pasti akan menjadi ya kabinet dan seterusnya, pasti adalah anggota partai tersebut paling besar. Tapi sekali lagi ya jangan kalah dengan itu, karena saya minta sama Allah juga, saya doa bahwa ya pemerintah kita tuh untuk kita, bukan untuk partai, istilahnya gitu ya. Kita doa sama-sama, kita giring sama-sama, kita kawal sama-sama. Nah, sekarang saya ingin melihat potensi, sekali lagi disclaimer ini seru-seruan, saya ingin melihat potensi ketika saya baca melalui angka 20 sampai tanggal 28. Kenapa seperti itu? 20 pelantikan serentak, kemudian 21 sampai tanggal 28 adalah tanggal digelarnya retret yang digelar di Magelang ya. 20 sampai 28 Februari 2025. Saya ingin membaca ini dari segi angka. Apakah kalau dibaca dari segi angka, segi pandang Mas Tulus, apakah nanti akan ada yang korup? Apakah nanti akan ada yang menjadi tersangka terkait dengan kasus besar karena korupsi dan seterusnya? Saya nggak sebut satu-satu ya, tapi beberapa di antaranya kita bisa baca dari angka 20, 21, sampai tanggal 28. Apakah pemerintahannya akan damai, akan adem atau tidak? Sepertinya ada poin yang saya harus sampaikan juga. Sekali gini dari bacaan angka ya. Mungkin ada satu atau bahkan 4 yang di antara kepala daerah yang sekarang yang mungkin akan tersandung sebuah kasus. Ya aku nggak tahu apakah ini kasus yang besar, apakah kasus ini akan menjadi kasus yang menghancurkan karirnya beliau, aku nggak tahu, tapi ada 3 sampai maksimal di angka minimal di angka 4 ya. 4 kepala daerah nanti yang akan ini. Kenapa kalau ditanya seperti itu? Saya menghitung lewat angka, kemungkinan dalam tanda kutip licik di sini ada muncul, sehingga hati-hati juga. Kemudian angka 20 sampai tanggal 28 itu juga menyimbolkan sosok yang tidak sesuai dengan karakteristiknya. Artinya begini, orang dengan wajah yang menyedihkan, orang dengan wajah yang tampan, yang cantik, yang tidak sesuai dengan karakteristik aslinya. Intinya begini, di balik angka-angka yang saya baca, nanti akan muncul beberapa pemerintah daerah yang sepertinya akan tersandung dan kemudian terbuka sifat aslinya. Artinya ada kamuflase yang mereka lakukan, mungkin ganteng, mungkin cantik. Kita tahu ya, sekarang kepala daerah kita tuh banyak yang ganteng-ganteng, banyak yang cantik-cantik. Kemudian ada yang kelihatannya lembut gitu ya, ada yang kelihatannya emosional. Tapi nah ini akan ada penunjuk itu ada penerang, artinya ada penjelas di sini. Jadi kalau orang-orang yang kelihatan lembut ternyata emosional, orang-orang yang kelihatan ganteng ternyata aslinya begini, misalnya loh ya, ini hanya semisal ya. Kemudian orang-orang yang kelihatannya emosional ternyata punya kebijakan yang bagus buat pemerintahnya. Kemudian kita melihat pemerintah ini kesannya kok kayak gini. Kita sudah underestimate dulu dengan pemerintahan beliau sebelumnya, mungkin kita sudah kenal sebelum jadi kepala daerah. Pas jadi kepala daerah malah jadi pro dan kontra. Kita seakan-akan tidak mendukung. Nah ini juga akan muncul teman-teman di pemerintahan ini untuk 5 tahun ke depan. Saya melihatnya 5 tahun ke depan ya, dari hitungan angkanya. Nah, kita tuh underestimate dengan sesuatu yang nggak sangka-sangka, tiba-tiba bor, tiba-tiba berar. Jadi yang kita anggap tuh orang itu tuh begini, ternyata kok tiba-tiba begitu. Itu akan muncul. Itu akan kelihatan semua nanti ya. Apa istilahnya yang tadi becek titik Allah ketoro. Sehingga di pemerintahan yang ini gaduhnya ini akan lumayan 5 tahun ke depan, kegaduhannya akan lumayan sekali karena akan kalau dari hitungan angkanya ini, dari hitungan angka yang pertama tadi saya lihat ada orang yang tidak sesuai dengan face-nya, artinya orang itu berbeda ya, kok kelihatannya kayaknya kok senang sedekah, tiba tukang judi misalnya. Kelihatannya kok dia orangnya baik tapi ternyata nggak pernah sholat. Misalnya simpelnya gitu ya. Ada aib-aib yang terbuka tetapi memperjelas bahwa
yang kita lihat tidak semua seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi orang-orang itu akan muncul. Kemudian penukaran-penukaran posisi, artinya bisa dari wakil ke ketua, ini juga akan lumayan gaduh nantinya. Akan banyak yang berpindah posisi. Kemudian tadi saya sampaikan underestimate kita terkait dengan pemerintahan. Misalnya Tulus mimpin sana, kayaknya nggak mungkin deh Tulus bisa memajukan daerah itu. Kita sudah underestimate, kita sudah prasangka dulu karena kita anggap dia ini korupsi, no dia pasti. Oh, no, gitu. Ternyata dia adalah pemerintah yang adil dan dia yang paling amanah. Ternyata yang kita nggak sangka-sangka dengan kewahannya, dengan kita sudah kagum-kagumi, muncul juga hal-hal yang artinya juga berbeda dari yang kita sangka. Itu hati-hati juga dengan itu. Jadi pemerintah kita. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan antara daerah dengan pusat ini juga akan banyak sekali konflik. Saya perlihatkan dari angkanya. Sorry, saya hanya baca lewat angka. Jadi saya nggak memastikan apa yang saya sampaikan. Oke, konflik dari daerah menuju ke pusat. Ini misalnya pemerintah pusat punya kebijakan ini. Sekarang juga katanya ada pemotongan anggaran ya. Makanya kan mahasiswa kan demo pemangkasan anggaran ini itu. Tapi tiba-tiba kok malah digelar pelantikan serentak, ada retret segala macam, itu pasti kan pakai anggaran ya. Jadi pemerintah ini kayaknya lagi disalahin sama mahasiswa karena kenapa anggaran diputus tapi kok tiba-tiba ada acara begini besar lagi dari 20 sampai 28. Jadi udah pasti pakai uang negara dong, ya kan? Entah APBD dan seterusnya. Ini juga salah satu poin yang sedang dihitung oleh mereka. Nah, hal itu akan lumayan muncul. Nanti tiba-tiba tuh ada kebijakan-kebijakan yang sepertinya, ini mohon maaf ya, pemerintah kita kan kayak lagi mau nunjukin taringnya gitu loh. Ini gue begini nih cara gue nih, ini gitu. Kita kan bisa, masyarakat juga bisa menilai itu dan nanti kebijakan itu akan sedikit banyak pro dan kontra dari pemerintah daerahnya. Jadi dari pusat ke daerah itu juga akan lumayan banyak konflik, akan lumayan banyak akan lumayan banyak sesuatu yang tidak cocok antara daerah dengan pusat. Kemudian yang terakhir, saya menghitung lewat angkanya nih yang terakhir ya teman-teman. Bagaimana pemerintah kita akan bisa damai atau tidak dengan masyarakat yang juga memberikan clue bahwa ini akan lumayan menjadi pro dan kontra, bahkan akan jadi perdebatan yang luar biasa parah ketika masyarakat kita di tahun ini untuk 5 tahun ke depan masyarakatnya itu akan berani semua. Masyarakat yang dipimpin oleh kepala daerah yang sekarang sedang dilantik atau sekarang yang sedang melakukan kegiatan retret itu akan menjadi rakyat atau masyarakat yang berani, sehingga hati-hati untuk ke depan. Dikit-dikit akan demo, dikit-dikit akan diprotes, dikit-dikit nggak diterima. Jadi masyarakat akan lebih berani untuk 5 tahun ke depan terkait dengan kebijakan yang tidak sesuai seperti pandangan mereka. Misalnya menurutku nggak benar nih kebijakan ini, mereka akan berani melawan. Jadi sepertinya hal-hal seperti ini di 2025 akan lumayan marak. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah juga akan lumayan dilawan oleh mereka yang mereka tidak suka. Jadi itu yang disampaikan yang panasnya agak lumayan, kemudian selisih pahamnya juga agak lumayan. Jadi ya harapan kita apa sih sebagai masyarakat Indonesia? Kita mendapatkan keadilan sesuai dengan hak kita. Kemudian pemerintah kita amanah, kemudian Indonesia damai, rezeki lancar, ekonomi bagus, kita diberikan kesehatan, hanya itu. Kalau saya sih sebenarnya membahas hal-hal seperti ini kan bukan dari segi partai atau politik ya, tapi saya cuma membaca dari segi pemerintahannya. Saya nggak nyebut satu nama partai pun di sini. Jadi tergantung teman-teman mengarahkannya kemana. Kalau suka ditonton, tidak suka di skip. Jadi itu dari hasil ya anggaplah konten seru-seruan untuk nemenin kalian entah nanti untuk weekend atau Sabtu atau Minggu buat pembahasan kalian untuk kalian tonton aja. Kalau suka tonton, tidak suka silakan di skip. Ambil segi pandang baik dari apa yang Mas Tulus sampaikan. Kalau nggak suka, yuk ngapunten. Saya mau ngomong apa lagi? Karena saya nggak bisa paksa juga teman-teman suka sama saya. Karena ya kadang-kadang sekarang suka, besok tiba-tiba benci dengan caranya Mas Tulus. Mungkin nggak sesuai dengan harapan jenengan ya. Saya nggak bisa paksa soal itu. Ya. Matur nuwun. Terima kasih, sehat berkah untuk semuanya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin. Semoga hajat-hajat baik kita segera Allah kabul, amin ya Allah. Semoga yang sedang jual aset segera terjual, yang merintis usaha juga semoga usahanya lancar, amin. Teman-teman yang sekarang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan ya. Kalian mau bahas apa lagi? Silahkan DM di @bigtulus_official di Instagramnya Mas T, atau kalian juga bisa komentar di postingan Mas Tulus di YouTube ya. Oke, by the way saya juga akan buat postingan terkait dengan pertanyaan kalian seputar bayi bajang. Silahkan cek postingan Mas Tulus, nanti ketika sudah ada, kalian bisa berkomentar di situ. Nanti Mas Tulus buat video season kedua untuk jawab pertanyaan seputar bajang dan juga among-among. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Harus selalu semangat, harus berpikir baik ya. Mas Tulus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.